kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 31 Jatinegara Tinggi yang berkenan hadir hari ini. Yang terhormat rekan Thomas Sejawat yang memberikan kami waktu untuk milih memaparkan nanti tentang budaya positif pada kita. Untuk tidak memperpanjang kalimat, marilah kita sambut penampilan diseminasi dari Delia untuk budaya positif di sekolah kita. Kepada Delia dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dalam ruangan kelas kita ini dalam rangka untuk menyampaikan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat beserta salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang-benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru hebat yang menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan saya hari ini, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yang mana kegiatannya adalah menyampaikan dan sharing tentang budaya positif yang kami dapatkan pada pembelajaran metode 1.4. Nah, pada kegiatan ini diharapkan kita bersama rekan guru nanti bisa berkolaborasi, saling mendukung, dan insya Allah sama-sama nanti mewujudkan disiplin positif ini di sekolah kita. Nah, untuk yang pertama, ini ada beberapa kalimat pemantik yang akan kita coba diskusikan ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak dan Ibu? Yang setuju boleh angkat tangan. Ya. Kalau ada yang tidak setuju, juga boleh angkat tangan. Bebas pendapat masing-masing. Tergantung hukumannya seperti apa. Ya, tergantung hukumannya seperti apa. Baiklah, yang kedua yaitu pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak boleh angkat tangan. Berikutnya, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Nah, rata-rata setuju ya. Oke, berikutnya pertanyaan pemantik yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kalau ini bagaimana? Setuju. Gimana? Ya, setuju. Oke, berikutnya kita akan bahas dan nanti pertanyaan yang empat tadi akan terjawab dari nanti dengan penjelasan di materi berikutnya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas mengenai apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan
lanjutan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai dan keyakinan universal ini tentunya sudah melewati dulu kesepakatan sesama warga sekolah, masuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini beberapa konsep inti yang akan kita bahas hari ini. Ini untuk tujuannya adalah menciptakan budaya positif. Nah, yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Kemudian juga ada di sini posisi kontrol dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk ketujuh poin konsep inti ini, mungkin beberapanya sudah kita kenal dan sudah ada kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Mana? Sudah? Sudah. Mungkin ada beberapa yang asing, yang baru mungkin. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, segitiga restitusi. Tapi ini sebenarnya sudah ada beberapa yang kita terapkan segitiga restitusi, cuma namanya saja yang berbeda. Mungkin penerapannya Bapak dan Ibu sebenarnya di kelas sudah menerapkan. Nah, ini sebelum kita lanjut ke materi, kita akan melakukan sebuah permainan namanya Cobalah Aku. Nah, ini nanti kita bisa mencoba dengan berpasangan. Nah, dengan cara Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Nah, dan coba bayangkan di tangan Anda tersebut menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda tersebut. Nah, tugas rekan atau di sini tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang tadi. Boleh dengan menggunakan berbagai cara, bisa dengan membunuh, bisa dengan memaksa seperti menghadik, mengintimidasi atau memarahi, dan menggoda mungkin dengan mengelitik, bahkan menawari dengan uang agar bagaimana supaya si A ini bersedia untuk membuka tangannya yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Nah, mungkin bisa kita cobakan dengan teman sebelah tempat duduknya saja. Silakan Bapak dan Ibu, bagaimana lakukan segala cara supaya rekan Bapak dan Ibu yang memegang yang berharga barunya itu mau membuka tangannya. Boleh, segala cara. Boleh Pak Rizky sama Pak Am berdua boleh? Coba bagaimana supaya teman Bapak dan Ibu mau
benar-benar mengontrol apa yang kita suruh, dia benar-benar melakukan. Mana? Tidak. Oke, ya. Itu juga tergantung pada kontrol dirinya sendiri, Bu. Bagaimanapun kita memaksa, kalau dia memang belum dari dirinya, belum juga akan dilaksanakannya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau ini gimana Pak Bu? Apakah benar penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Gimana? Kita memberikan kritik dan melakukan segala cara bagaimana supaya orang tersebut merasa bersalah. Apakah itu benar menguatkan karakter? Tidak. Ya. Tidak. Oke, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Apakah benar? Tidak. Ya, kita tidak bisa memaksa. Oke. Nah, ini adalah pergeseran bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah ini sering kita lakukan? Iya ya, sering beberapa kali. Nah, sebenarnya sesuai dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita itu kepada orang lain. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini stimulus kontrol, stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya sebenarnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti semua perilaku punya tujuan. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ya? Nah, teori kontrolnya atau pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Benar? Ya. Apakah keputusan tentu dari kontrol diri kita. Nah, yang selanjutnya stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Apakah boleh ini langsung dilakukan? Maka ibu, jika pemaksaan gagal, pemaksaan ada saat rujukan kita gagal. Terpaksa. Nah, sebenarnya untuk teori kontrolnya adalah yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya yaitu model berpikir menang kalah. Melakukan gerakan pasti berpikir siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, sebenarnya teori kontrolnya itu adalah model berpikir itu menang-menang. Jadi tidak memikirkan siapa yang kalah. Jadi yang bagusnya mana Bumi? Stimulus respon atau teori kontrol? Yang bagusnya adalah teori kontrol atau pilihan. Pilihan dirinya sendiri. Nah, berikutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu contoh penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa diiming-imingi oleh sogokan atau adanya ancaman dan hukuman. Nah, hal ini dapat terlaksana jika ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sudah ada pada elemen
sekolah. Dan kalau sudah kita terapkan keenam-enamnya di sekolah kita, insya Allah disiplin ini sudah dapat terwujud. Nah, supaya tidak terlalu serius, Bapak dan Ibu, kita nyanyi dulu sama-sama Profil Prasar Pancasila. Oke, kita nyanyi dulu ya Bu ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini ternyata ada latar belakang motivasinya. Di sini ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena dia merasa takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya ini motivasi yang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia melakukannya karena dia menghindari supaya dia tidak dihukum dan tidak dimarahi. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau diberi penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, juga motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, hal ini juga bisa nanti mempengaruhi jika tidak dikasih imbalan atau penghargaan, dia akan enggan untuk menerapkan disiplin. Itu efeknya nanti. Nah, selanjutnya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Nah, hal ini merupakan motivasi intrinsik yang ini memang benar berasal dari dirinya sendiri, keinginan dia sendiri untuk mau menerapkan disiplin diri. Nah, menurut Bapak dan Ibu, di ketiga motivasi ini mana yang paling bagus? Ya, yang paling bagus yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Apakah Bapak dan Ibu ingin peserta didik kita mempunyai motivasi seperti ini? Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya dan kita harapkan nanti peserta didik kita bisa memiliki motivasi diri seperti yang nomor 3 ini, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan tanpa dipengaruhi, tanpa ada paksaan. Mereka sudah sadar sendiri untuk melaksanakan disiplin dirinya. Nah, berikut ini adalah konsep disiplin. Nah, disiplin ini kita bisa menerapkan dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini salah satu langkah yang tepat untuk menanamkan disiplin positif. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah pendapat dari dosen tahun 2024. Nah, berikutnya ciri-ciri dari restitusi itu apa? Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi diharapkan nanti peserta didik kita bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan, agar untuk kedepannya dia tidak akan mengulanginya lagi dan
menuntun untuk melihat dalam diri. Jadi dia akan memahami nanti dirinya sendiri. Nah, berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ini berarti nanti dia bisa mencari tahu apa sih penyebabnya kenapa dia bisa melakukan hal itu. Nanti tujuannya adalah mengoreksi dirinya. Oh iya, tindakan saya salah. Nah, berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Nah, ini poinnya nanti siswa itu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tugas kita hanyalah menuntunnya saja, menuntunnya saja. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3. Pengelompokannya ada 2, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini yang tergolong identitas gagal adalah pemberian hukuman, karena efeknya ternyata jangka panjang. Kita tidak tahu hukuman yang kita berikan itu berkesan di dalam hatinya. Mungkin bisa saja nanti dia dendam, marah, itu bisa menyebabkan itu. Nah, kemudian yang tergolong identitas sukses ada 2, yaitu pemberian konsekuensi dan restitusi. Nah, kita untuk yang identitas sukses ini ada yang efeknya netral dan ada yang efeknya positif. Kalau hukuman negatif. Nah, bedanya adalah kalau hukuman yang pertama suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, yang kedua, kalau dari segi hukuman itu memberikan rasa tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Nah, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, sedangkan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya, dari segi hukuman, korbannya mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, yang murid akan tersakiti. Kalau dari segi konsekuensi, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif semakin meningkat kalau dari segi hukuman. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah terpecahkan. Berikutnya, kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan untuk restitusinya, murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, itu bisa membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan untuk restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikutnya, dari segi hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Jadi penekanannya kamu harus. Sedangkan pada konsekuensi kita bisa menanyakan apa peraturannya,
Ya, tidak perlu juga. Mungkin untuk tujuan identitas sukses itu bisa kita ambil dan kita terapkan. Berdasarkan bagan atau tabel yang kita bahas tadi, kita dapat dijelaskan bahwa ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama, hukuman itu tidak berencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman psikis, atau bahkan bisa merupakan kata-kata kasar. Berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati sebelumnya, sudah melalui kesepakatan antara mungkin kalau kita guru dengan peserta didik. Jadi bedanya dengan hukuman, kalau hukuman dia tidak ada kesepakatan, langsung tidak ada salah ini hukumannya gitu. Kita tidak ada melalui kesepakatan. Nah, berikutnya restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Nanti di sini kita akan memunculkan beberapa pertanyaan kepada murid yang tujuannya nanti ujung akhirnya murid itu menentukan solusi sendiri dari permasalahannya, bagaimana masalahnya itu bisa dia selesaikan dan kedepannya tidak akan diulanginya lagi. Nah, ini contoh salah satu kasus siswa sering tidak membuat PR. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusinya pada kasus ini, kalau pemberian hukuman di sini guru menghukum siswa lari di lapangan. Dia tidak membuat PR, langsung dikasih hukuman saat itu juga lari keliling lapangan. Nah, yang kedua, guru menghukum siswa untuk hormat bendera. Yang ketiga, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ketiga hal ini kira-kira apa persamaannya Bapak Ibu? Apakah sesuai dengan kesalahan yang dia buat, dia tidak buat PR, lalu diberikan hukuman seperti yang ada di contoh itu? Ya. Benar? Bapak Ibu, apakah benar menurut Beliza ini merugikan siswanya? Iya, Pak. Ya, terlalu keras. Sasarannya adalah fisik anaknya, kemudian juga psikisnya. Nah, untuk konsekuensi, kalau kita lakukan dengan pemberian konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi anak mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Mungkin PR-nya dikasih 5, karena dia tidak buat, kita 3 kali lipat kan? Ya, kita tambah. Tapi tentu sudah disetujui sama anaknya. Nah, berikutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang harusnya dia terapkan. Masalah ya? Maka dibanding dengan hukuman tadi Tetap juga merugikan siswa. tak pula. Karena pemberian yang 3 kali lipat ya betul. Iya. Ya. Oke. Nah, ini yang restitusi lagi Bapak dan Ibu. Untuk restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dari peserta didik itu sendiri dan membuat dan dapat membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk yang pertama, mungkin untuk keyakinan kelas kita sudah mulai melaksanakan, membuat di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, caranya jika kita ingin memakai cara restitusi, kita cukup lebih dengan mengingatkan anak dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Kira-kira kalau kamu tidak membuat PR, apa keyakinan yang kamu langgar? Jadi dia nanti akan berpikir apa keyakinan yang dia langgar. Kira-kira nanti untuk memperbaiki
kita tanya lagi ke siswanya, menanyakan kira-kira bagaimana solusi menurut kamu. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada intimidasi, dan kita tidak ada marah, membentak atau menghartiknya. Ini pun oleh penghargaan. Nah, yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang kedua, penghargaan bisa merusak hubungan. Contoh, yang nilainya di paling tertinggi, dia dapat hadiah. Dia yang salahnya satu tidak dapat. Nanti kan bisa jadi iri ke temannya, gitu. Nah, dia dapat, saya enggak, gitu. Nah, kemudian untuk penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Mungkin dia mengerjakan tugas mengharapkan dapat hadiah kalau dia duluan selesai. Nah, tapi dia mengabaikan ketepatan dari tugasnya itu. Dia tidak teliti. Dia hanya berfokus pada siapa yang cepat akan dapat hadiah, siapa yang duluan cepat akan dapat hadiah. Nah, sedangkan pekerjaannya dia lupa mengecek dan ketepatannya lama. Nah, berikutnya penghargaan mengurangi prioritas. Ini juga sama seperti tadi, dengan dia terburu-buru mengumpulkan tugasnya, tentu prioritas yang dia kumpulkan itu tidak maksimal. Tapi membuat prakarya dia terburu-buru ingin mengumpulkan cepat. Nah, ternyata dia kurang teliti untuk mengecek apakah pekerjaannya benar-benar sudah selesai dengan maksimal. Nah, selanjutnya penghargaan bisa mematikan kreativitas. Itu juga sama dengan yang tadi. Dia hanya terburu-buru menyelesaikannya. Nah, berikutnya penghargaan menghibur. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan pemantik yang saya tanyakan kepada Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas? Ada yang menjawab? Kalau keyakinan kita pasti punya bersama, dari inisiatif bersama. Kalau peraturan mungkin dari guru saja, tapi kalau keyakinan sudah bersama misalnya. Itu pendapat dari Ibu Ana. Mungkin ada kepada Ibu yang menambahkan lagi. Terima kasih, Bu. Mungkin ada kepada Ibu yang juga coba menjawab pertanyaan pemantik ini. Kenapa sekarang itu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini harus dilaksanakan. Kalau peraturan itu adalah sesuatu hal yang dibuat harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi ada sanksinya. Benar ya, Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu kan sudah dari keyakinan diri dari siswa itu masing-masing. Dia ingin suasana kelasnya yang seperti apa, bagaimana supaya kelasnya bisa sesuai dengan kelas yang dia inginkan, yang dia nyaman, dan juga sudah melewati kesepakatan terlebih dahulu antar sesama siswa di dalam kelas dan juga oleh guru. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya hanya ditetapkan oleh satu orang saja, yaitu guru. Dan siswa mau tidak mau dia harus mengikuti peraturan tersebut. Nah, berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah ada dua lagi pertanyaan pemantik. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Ya, tujuannya adalah untuk keselamatan diri. Nah, hal ini dapat terlaksana kalau ada keyakinan di dalam diri. Jadi tanpa adanya pengaruh ada peraturan ini pun untuk kesadaran diri mau berkendara tetap memakai helm. Jauh maupun dekat kita akan tetap memakai helm. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker
sedang didiskusikan di kelas, sudah persetujuan semua siswa dan juga guru. Bahkan ada mungkin nanti bisa dibutuhkan tanda tangan atau cap tangan dari peserta didik itu, bukti bahwa itu benar-benar mereka yang menyepakati keyakinan yang mereka buat untuk kelasnya. Nah, yang kedua yaitu peraturan bisa dibuat oleh guru dan itu hanya bersifat satu arah. Jadi peserta didik kalau menyampaikan dia tidak setuju, tidak bisa karena sudah diatur oleh gurunya sendiri. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, inilah beberapa prosedur yang bisa kita lakukan untuk membentuk keyakinan kelas di kelas kita. Nah, yang pertama yaitu mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, hal ini bisa kita lakukan mungkin dengan menggunakan media, dengan sticky note. Jadi anak-anak bisa menuliskan di sana pendapatnya masing-masing dan menempelkannya bisa di papan tulis atau bisa nanti di kertas khusus. Nah, kemudian setelah mereka mencatat semua masukannya, mereka tempelkan dan mereka mungkin bisa kita minta untuk membacakan satu persatu pendapatnya. Nah, kemudian kita harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, tidak memberi teman, misalnya bapak ibu ibunya. Nah, kita ganti dengan kalimat positifnya, mungkin bisa saling menghargai sesama teman. Nah, berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi nanti bisa kita kelompokkan terlebih dahulu mana yang pendapatnya hampir sama. Nah, kemudian nanti bisa kita buatkan poin-poinnya, itu kita masukkan menjadi nanti namanya keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, bisa dengan kita bubuhkan tanda tangan anak pada bagian bawah, kemudian atau kita berikan cap jempol anak-anak di keyakinan kelas yang akan kita tempel tersebut sebagai bukti bahwa ini memang benar sudah melewati kesepakatan antara semua siswa dan juga dari gurunya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini dapat kita tempel di dinding kelas, di bagian sisi kelas. Nah, selanjutnya ternyata kita sebagai guru ini punya 5 macam posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang pertama ada yang posisinya itu sebagai penghukum, mungkin ada yang posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai teman, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini contohnya, kalau posisi gurunya itu sebagai penghukum, contohnya memberikan menghardik, menunjuk, atau berkecap bilang dan mungkin membentak. Nah,
teman. Nah, di sini gurunya bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, ternyata dampaknya murid bergantung pada satu orang. Ke bapak itu aja, ke ibu itu aja, gitu kan, yang merasa dekat. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Nah, karena dia efek yang pertama yaitu bergantung pada satu orang itu saja. Jadi kalau sama guru lain dia mungkin merasa kurang aman. Nah, selanjutnya guru pada posisi pemantau. Nah, di sini seperti nada bicara dan ekspresi datar. Nah, kemudian identitas berhasil, terus pemantau tetap memantau siswa dari diberi sanksi. Jadi dipantau saja gitu siswanya. Dampaknya ternyata adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Jadi dia hanya itu, misalnya kita kasih bintang, dia itu nilai bintangnya saja, tapi nilai dari tindakan yang dilakukan dia tidak memegang nilainya itu, nilai kebajikannya. Kemudian tidak sepenuhnya nanti siswa itu bisa mandiri. Nah, selanjutnya nih posisi yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Di sini penerapannya adalah suara netral, kemudian tercipta identitas positif atau berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna kepada siswanya dan membantu siswa untuk memecahkan masalah. Nah, dampaknya jika kita pada posisi manajer ini adalah murid bisa menjadi mandiri, kemudian percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Bapak dan Ibu, yang paling baik, yang paling bagus untuk kita terapkan yang mana? Manajer. Ya, yang paling tepat dan bagus adalah posisi manajer. Gimana Bapak dan Ibu, mau? Insya Allah ke depannya kita menempati posisi ini. Ya, kita berusaha. Nah, supaya nanti dampak yang ini bisa pada murid kita juga menjadi mandiri, kemudian dia lebih percaya diri dan nanti bisa mandiri untuk menemukan solusi memecah masalahnya sendiri. Nah, ternyata kita memiliki beberapa kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, hal ini juga merupakan kebutuhan dari peserta didik kita. Ada yang pertama yang pemberian kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya seperti mungkin dia kurang nyaman di kelas, dia sering keluar-keluar. Nah, berarti dia butuh yang mana Pak Ibu? Kesenangan ya, dia butuh kesenangan, dia mau kebebasan, makanya dia kurang nyaman, dalam kelas tuh dia pengennya di luar gitu. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini penerapan dari pendekatan restitusi tadi. Makanya ada 3 sisi restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menerapkan ini, terutama yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan.
diterapkan di kelas. Anak-anak dengan yang langkah pertama menulis pendapatnya masing-masing melalui sticky note. Setelah mereka menuliskan pendapatnya masing-masing, satu atau dua keyakinan kelas yang mereka inginkan, secara bergantian menempelkan ke papan tulis. Nah, setelah tertempel, nanti kita sepakati, kita kelompokkan mana yang hampir sama dan kita ubah menjadi kalimat positif untuk dipajang di kelas. Nah, selanjutnya ini ada contoh video penerapan restitusi, penerapan segitiga restitusi. Dari hasil catatan itu, murid kuliah dan sesuai kemampuan tugas atau benar. Maka hasil kemampuan tugasnya karena teman-teman harus mengikuti yang berlaku. Boleh yang jadi ada waktunya ya kan ya. Nah, dari kita pada siang tadi kira-kira apa kesepakatan kelas yang sudah disediakan? Kemudian menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah? Mohon presiden memperbaiki kesalahan tersebut maupun nah kira-kira bagaimana cara presiden memperbaiki kesalahan tersebut? Terus ibu akan mengamati perkembangan sekian katanya ya, semoga kedepannya ya. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada salah satu peserta didik. Kasusnya adalah Reskian ini sering terlambat mengumpulkan tugas. Nah, kalau diperhatikan memang sesuai dengan jawabannya tadi, Bapak, dia gampang terpengaruh
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Alifa dari kelas 5C, SDN 31 Jati Tanah Tinggi. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kami merasa sangat senang. Semoga kami menjalankannya dengan baik. Terima kasih Bu Melia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.